Oke, kita masuk ke materi himpunan. Definisi himpunan adalah merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan secara jelas. Objek di dalam himpunan ya namanya anggota himpunan. Anggota himpunan lambangnya adalah notasi elemen. Ya, ini adalah tanda elemen. Contoh, misalkan ada himpunan A dengan anggota X, Y, Z. Kemudian X ini kita nyatakan sebagai anggota dari A, berarti X elemen A. X merupakan anggota himpunan A. Nah, kalau bukan himpunan, berarti contohnya seperti ini. W not elemen A atau W bukan merupakan anggota himpunan A. Lanjut. Berikutnya cara dalam menyatakan himpunan. Yang pertama adalah mencacahkan anggotanya atau menyebutkan semua anggota-anggota himpunan tersebut ke dalam suatu kurung kurawal. Kurung kurawal ini beda dengan kurung biasa, bentuknya keriting. Jadi untuk menyatakan suatu himpunan, hukumnya wajib pakai kurung kurawal. Ya, contoh himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Berarti A kita nyatakan dalam 1, 3, 5, 7. Himpunan 5 bilangan prima pertama yaitu B 2, 3, 5, 7, 11. Ya, Anda tahu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu faktor 1 sama bilangan itu sendiri. Kemudian himpunan bilangan asli yang kurang dari 50 ya boleh ditulis 1, 2, 3 sampai 50. Himpunan bilangan bulat ditulis negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, kemudian bilangan 0 sama bilangan bulat positif. Lanjut. Yang kedua, menggunakan simbol standar atau baku. Suatu himpunan dapat dinyatakan dalam suatu simbol standar, ya. Contohnya ini, himpunan bilangan alami atau natural. Simbolnya seperti ini, ya. Mulainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat, ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian Hi. Hi adalah himpunan bilangan rasional. Oke, kita lanjutkan. Cara dalam menyatakan himpunan. Ya. Menuliskan kriteria syarat keanggotaan himpunan. Ya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan kriteria keanggotaan himpunan tersebut. Himpunan ini notasinya sebagai berikut, ya. Contoh, A adalah himpunan asli yang kecil, lebih kecil dari 10. Ya. Berarti cara menuliskannya gimana? Cara menuliskannya adalah wajib pakai kurung kurawal. Ya. Kemudian misalkan A kita nyatakan dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X adalah anggota himpunan bilangan asli atau bahasa Inggrisnya natural number. Oke. Anggotanya A apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Misalkan M. M X sedemikian hingga X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit ya atau bisa ditulis X adalah mahasiswa. Ia mengambil mata kuliah matematika diskrit. Oke. Kemudian yang keempat cara dalam menyatakan himpunan.
yaitu menggunakan diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggota ke dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Misalkan ada himpunan U, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian anggota A adalah 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Ya. Kemudian kita cari anggota yang sama antara A dan B. Yang sama berapa saja? 2 dan 5. Ya. Jadi ini diagram Venn, anggotanya 2 dan 5 untuk irisannya. Kemudian yang anggota A 1 dan 3, yang B 6 dan 8. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah unsur dalam himpunan. Ya. Notasi dari kardinalitas adalah NA atau tanda harga mutlak dari A. Ya, ini NA. Selanjutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Ya. Himpunan kuasa itu adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya. Termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Himpunan kuasa dinotasikan oleh PA. Ya. Jumlah anggota kardinal, misalkan suatu himpunan kuasa tergantung pada kardinalitas himpunan asal. Ya. Misalkan contoh himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong adalah kosong. Ya. Berarti anggotanya ya himpunan kosong. Ya, perlu diketahui bahwa himpunan kosong itu tidak sama dengan nol. Nol itu masih mempunyai nilai, sedangkan kosong itu tidak memiliki nilai. Ya. Selanjutnya adalah operasi himpunan. Ada beberapa operasi himpunan yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat selisih, dan yang kelima adalah beda setangkup. Nah, irisan atau intersection. Irisan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda N. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A dan B memiliki irisan. Ya. Misalkan contoh, A 2, 3, 5, 7, 11 dan B 3, 6, 9, 12. Berarti irisannya apa? Irisannya ya anggota-anggota yang sama. Anggota yang sama berapa? A dan B. 3. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Misalkan A dan B adalah himpunan, ya, berarti A gabungan B adalah anggota dari A dan anggota dari B. Ya. Contoh, jika A 2, 3, 5, 7 dan B 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B adalah ya digabung 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya. Dan A seandainya kalau kita gabungkan dengan himpunan kosong, berarti hasilnya adalah A itu sendiri. Yang ketiga adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Ya. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U atau universal. Komplemennya adalah, ya ini contoh. Misalkan U bilangan antara 1 sampai 9. Ya. Jika anggotanya A di dalam U adalah 1, 3, 7, 9, maka sisanya A komplement itu yang tidak termasuk himpunan A. Berarti 2, 4, 5, 6, 8. Ya. Ini yang tidak masuk anggota himpunan A. Oke, lanjut.
Kemudian beda setangkup atau bahasa Inggrisnya symmetric difference. Ya, beda setangkup ini notasinya adalah tanda plus di dalam lingkaran. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B dinotasikan oleh ini. A gabungan B dikurangi A irisan B. Nah, sehingga misalkan jika A memiliki anggota 2, 3, 5, dan 7 dan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka kita cari gabungannya apa ya? Gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Kemudian irisannya apa? Irisannya adalah 2, 3, dan 5. Kemudian sisanya apa? Sisanya tinggal 1, 4, dan 7. Ya. Berikutnya adalah perkalian kartesian. Perkalian kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda X. Mirip dengan kali. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian antara A dan B notasinya seperti ini. A kali B adalah A, B sedemikian hingga A kecil elemen dari himpunan A dan B kecil elemen dari himpunan B. Nah, kemudian contoh misalkan C anggotanya 1, 2, 3 dan Do anggotanya A sama B. Maka kalau C sama D dikalikan berarti hasilnya gimana? Ya dikalikan 1 kali A, 2 kali A, 3 kali A, kemudian 1 kali B, 2 kali B, 3 kali B. Ya, masih mudah kan? Oke. Yang terakhir adalah hukum-hukum yang berlaku untuk operasi himpunan. Ya, sebagai berikut. Gampang ini. Ya. Yang pertama hukum identitas ya. Kalau A digabungkan dengan himpunan kosong, hasilnya A itu sendiri. Seandainya A kalau diiriskan dengan himpunan semesta, maka hasilnya juga A itu sendiri ya. Kemudian hukum nul atau dominasi. Jika A digabungkan, diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong atau nol. Kemudian A digabungkan dengan himpunan U, maka hasilnya adalah U. Kemudian hukum komplement ya. Hukum komplement itu misalkan A digabungkan dengan A ya, maka yang tidak termasuk himpunan A adalah himpunan universal ya. Kemudian seandainya himpunan A diiriskan dengan himpunan A itu sendiri, itu maka hasilnya adalah himpunan kosong ya. Kemudian ini adalah hukum idempoten ya, bukan impoten ya, tapi namanya idempoten. Misalkan A digabungkan dengan A, maka hasilnya A. Ini. Selanjutnya A ketika diiriskan dengan A, maka hasilnya adalah A. Oke. Ini hukum involusi ya. Anggota A ya A itu sendiri. Kemudian hukum penyerapan. Misalkan A irisan B ya. Kemudian digabungkan dengan A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, misalkan A kita gabungkan dengan B, kemudian kita iriskan dengan A, maka hasilnya adalah A. Nah, kemudian hukum komutatif ya. Hukum komutatif itu adalah hukum yang bisa dibolak-balik ya, dibolak-balik seperti ya ini hukum komutatif ya. Kalau hukum komutatif bisa dibolak-balik, tapi kalau pakaian itu tidak bisa dibolak-balik ya. Misalkan A
gabungan B, maka sama dengan B gabungan A. A irisan B, maka B juga irisan A. Hasilnya sama. Kemudian hukum asosiatif, ya, hukum asosiatif ini sebenarnya sama. Sebenarnya sama, cuman dia bisa dibolak-balik kurungnya ya. Ini cuman main kurung saja. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif ini misalkan A gabungan B irisan C, maka bisa kita tulis ya A gabungan B, hasilnya seperti ini. Kemudian diiriskan dengan A gabungan C. Begitu juga yang ini. A irisan B gabungan C, berarti hasilnya apa? A irisan B gabungan A irisan C, ya. Kemudian hukum De Morgan, ya, ini beda tanda saja. B gabungan A hasilnya sama dengan B irisan A, ya, seperti ini. Begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian hukum komplement. Hukum komplement itu adalah kosong itu sama dengan universal dan universal adalah kosong, ya. Oke, sekian dulu tugas dari saya. Oke, tugas Anda nanti adalah menuliskan kembali definisi himpunan dan contohnya, ya. Kemudian yang kedua, ya, menuliskan kembali irisan atau intersection, kemudian sama menuliskan kembali gabungan dan contohnya. Nanti monggo Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, silakan hasil tugasnya dikirimkan ke aktuaria.umat@gmail.com. Oke. Sementara itu saja. Sekian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.